Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Abdul Karim Aziz, kelas ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B dengan NIM 2008304042. Kali ini saya akan melanjutkan review atau menganalisis dua buku, yaitu The History of the Quranic Text dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Baik, langsung saja. The History of the Quranic Text bab 11 sampai bab 13. Adapun bab 11 yaitu penyebab munculnya ragam bacaan. Salah satu pintu termasuknya serangan pihak orientalis terhadap Al-Quran adalah membuat kekacauan terhadap naskah teks Al-Quran itu sendiri. Menurut pikiran saya, terdapat lebih dari 250.000 naskah Al-Quran dalam bentuk manuskrip secara lengkap maupun sebagian sejak abad pertama Hijrah hingga hari ini. Kesalahan telah diklasifikasi dalam lingkungan akademik pada dua kelompok, disengaja maupun tidak, dan dalam koleksi manuskrip yang banyak ini sudah pasti dalam sekejap mata para penulis boleh melakukan kesalahan yang tidak sengaja. Ilmuwan yang membahas subjek itu tahu dan paham betul bagaimana susahnya kesalahan konsentrasi sesaat dapat membahayakan. 1. Sistem bacaan qiraat sebagai sunnah. Ilmu qiraat yang benar, ilmu seni baca Quran secara tepat diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Suatu praktik sunnah yang memberikan tata cara bacaan setiap ayat. Aspek ini juga berkaitan erat dengan kewahyuan Al-Quran. Teks Al-Quran telah diturunkan dalam bentuk ucapan lisan, dan dengan mengumumkannya secara lisan pula, berarti Nabi Muhammad SAW secara otomatis menyediakan teks dan cara pengucapannya pada umat. Yang kedua, perlu banyak ragam sistem bacaan, penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tak biasa atau mengarang. Kesatuan dialek yang sudah Nabi biasa dengannya sewaktu masih di Mekah mulai sirna setibanya di Madinah. Dengan meluasnya ekspansi Islam melintasi belahan gaya Arab lain dengan suku bangsa dan dialek baru, berarti bangkitnya dialek kaum Quraisy yang dirasa sulit untuk dipertahankan. Ketiga, penyebab utama munculnya banyak multiple dan bacaan varian atau beragam pandangan orientalis. Menurut Jeffrey, kekurangan tanda titik dalam mushaf Utsmani berarti merupakan peluang bebas bagi pembaca memberi tanda sendiri sesuai dengan konteks makna ayat yang ia pahami. Jika ia menemukan kata tanpa tanda titik, boleh saja dibaca atau disesuaikan dengan pilihan karakternya. Yang keempat, penyebab kedua yang mengakibatkan banyak multiple bacaan atau varian beragam. Dalam mengubah materi ini untuk keperluan penelitian ini, Jeffrey menggunakan metodologi orientalis dan dalam cara kritis kaum muslimin dalam menganalisis Islam. Dia menjelaskan kriterianya dan orang-orang yang dianalisis. Metode mereka adalah untuk mengumumkan semua pendapat, spekulasi, asas praduga, dan kecenderungan untuk menyimpulkan melalui pemilihan penemuan yang sesuai dengan tepat waktu dan kondisi pada waktu pengambilan pertimbangan teks tanpa menghiraukan mata rantai riwayat untuk membangun teks Taurat dan Injil, dan sama caranya dengan pembuatan teks puisi Homer atau surat Aristoteles yang ahli filsafat. Yang kelima, mengubah sebuah kata karena kesamaannya dalam waktu membaca.
Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa ilmuwan mengajukan catatan penjelasan pada pendengarannya sewaktu ia membacakan Al-Quran. Ini tidak dapat kita dianggap sebagai varian atau reading bacaan yang berbeda-beda yang sah, dan tidak pula dapat menganggapnya sebagai bagian dari Al-Quran. Beberapa kalangan orientalis menyatakan bahwa ilmuwan ini bermaksud dengan mengembangkan teks Al-Quran. Anggapan seperti ini adalah sebagai hinaan terhadap Tuhan, menyindir secara langsung bahwa sahabat merasa lebih pandai dari Allah yang maha tahu dan maha bijaksana. Kesimpulannya ialah bagi muslim yang soleh tidak ragu-ragu lagi bahwa Allah berjanji akan memelihara kitab-kitabnya, tidak akan memilih bahasa atau skrip yang lemah guna menyampaikan wahyunya dalam kapasitas sastra, ekspresi yang mendalam, gaya puitis, tulisan ejaan bahasa Arab adalah bahasa yang cukup maju yang telah diberkati dan pilihan Allah melebihi bahasa-bahasa lain. Oleh karena itu رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان مجال الصلوات تسمو بالروح لمولاها. Memenuhi keperluan ini mengatur persekolahan dan minta setiap yang berilmu walau masih minim baliku anni walau ayah agar menyampaikan pada yang lain. 60 penulis wahyu yang bekerja di bawah pengawasan Nabi Muhammad SAW dijadikan upeti dalam memerangi kejahiliaan. 2. Hubungan pribadi unsur penting dalam sistem pengajaran. Waktu merupakan referensi penting dalam semua kejadian dahulu, kini, dan mendatang. Waktu sekarang secara otomatis akan menjadi bagian dari masa lampau yang baik saja berlalu. Ia akan hilang begitu saja. Kebanyakan peristiwa masa lampau akan lepas dari genggaman dan bahkan tak mungkin dapat diraba. Dan jika peristiwa itu mendekat pada kita secara tidak langsung seperti melalui bahan tertulis, maka akurasi berita akan menjadi puncak perhatian kita. Saat Rasulullah memasuki episode sejarah pemeliharaan kitab Al-Quran dan Sunnah menjadi tanggung jawab para sahabat, di mana komunitas Muslim mampu membuat satu konstruksi keilmuan yang begitu menjelimet dan mengurangi ketidakpastian yang menjadi sifat dari sistem pengalihan ilmu pengetahuan. Sistem ini didasarkan pada hukum kesaksian. Ketiga, permulaan dan perkembangan sistem isnad. Metode ini merupakan genetika lahirnya sistem isnad. Ia bermulai sejak zaman Rasulullah yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijriah. Dasar tatanan ilmu ini berpijak pada kebiasaan para sahabat dalam transmisi hadis di kalangan mereka. Fenomena isnad dan pemekarannya. Pemekaran sistem isnad pada permulaan abad Islam begitu menggiurkan. Anggaplah bahwa pada generasi pertama seorang sahabat saja yang secara pribadi mendengar pernyataan Rasulullah. Pada generasi kedua kemungkinan terdapat 2 atau 3 dan bahkan mungkin 10 orang murid-murid pertama yang mengalihkan kejadian, sehingga apabila sampai pada generasi kelima, yaitu periode yang menyusunan kitab-kitab hadis klasik,
kita mungkin dapat menyingkap 30 atau 40 orang meriwayatkan berita yang sama melalui saluran yang berlainan melintasi ke seluruh dunia Islam. Dengan sedikit di antara mereka yang meriwayatkan berita itu melalui lebih dari satu sumber. Bentuk penyebaran seperti itu tidak selalu tetap pada semua hadis, di mana dalam masalah seperti ini mungkin hanya ada satu orang yang memiliki wewenang meriwayatkan pada tiap generasi, walaupun hal itu sangat jarang. Di sini kita dapat lihat satu contoh hadis mengenai sholat. Bab 13. Apa yang disebut Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan? 1. Susunan mushaf Ibnu Mas'ud. Tak ada satupun dari mereka yang hidup sezaman dengan Ibnu Mas'ud menyebut mushaf yang dimilikinya membuat susunan surah yang berlainan. Isu itu muncul ke permukaan setelah beliau wafat. Terdapat jumlah signifikan dari murid yang terkenal yang belajar syariah, hukum Islam dan fikih di bawah bimbingan Ibnu Mas'ud dan meriwayatkan Al-Quran darinya. Mengenai mushafnya, kita menemukan dua riwayat silang. Yang pertama menyebutkan bahwa susunan surah berlainan dengan yang kita miliki, sementara yang lain mengatakan sama. Yang pertama gagal mencapai kesepakatan mengenai urutan surah, dan ternyata riwayat yang kedua lebih meyakinkan. Tentunya versi yang lebih konkret akan lebih menarik perhatian kita. Al-Quran memperjelas apa yang pernah ia lihat tentang mushaf Ibnu Mas'ud, Ubay dan Zaid bin Sabit bin Thabit, dan melihatnya tidak terdapat perbedaan. Kedua, teks yang berbeda dengan mushaf kita melibatkan diri dalam penelitian memerlukan dasar pijakan yang kuat. Namun dalam hal ini kita menemukan mereka tenggelam dan dalam arus kabar angin yang hampir sama sekali, tidak punya jaringan mata rantai transmisi, dan gagal dalam menyajikan dan pendapat logis mengenai apa yang dikatakan sebagai mushaf Ibnu Mas'ud itu. Dalam keadaan seperti ini, pendekatan dan penemuan Jeffrey seperti yang dapat kita lihat pada intinya sangat naif. Ketiga, tiga surah yang dihilangkan. Surah pertama dan surat yang terakhir, surat Al-Fatihah, Al-Falaq dan An-Nas. Menurut beberapa riwayat tidak dapat dalam mushaf Ibnu Mas'ud. Tampaknya seluruh masalah yang ada sangat meragukan. Jeffrey mengawali tulisannya dengan melempar tudingan ragam bacaan dari surah Al-Fatihah, Al-Sidana dan buku Ihdina, dan juga Man, bukan Aladihna, di mana dia berkilah bahwa surah ini tidak pernah ada. Jadi dari mana ia mendapat ragam bacaan ini? Para pembaca tentu masih ingat kebenaran An-Nadim sebelum ini bahwa ia pernah menemukan sebuah mushaf yang dikaitkan dengan Ibnu Mas'ud yang memuat surat Al-Fatihah. Ingat bahwa surah Al-Fatihah itu tak perlu dipertanyakan lagi, merupakan surah yang paling sering dibaca Al-Quran dan juga bagian yang tidak terpisahkan dari setiap rakaat dalam sholat. Dalam sholat berjamaah, surat itu menggema dari tiap menara masjid sebanyak 6 kali dalam sehari dan 8 kali pada setiap hari Jumat. Oleh sebab itu, tudingan adanya ragam pembacaan Al-Fatihah tidak perlu dianggap serius. Secara logika, bacaan surat ini diperdengarkan dengan telinga setiap muslim bermula sejak zaman Nabi Muhammad SAW. 4. Kapan suatu tulisan itu dapat diterima sebagai bagian dari Al-Quran? Hamad bin Salamah meriwayatkan bahwa mushaf Ubay memuat 2 surah lebih yang disebut Al-Hafad dan Al-Khalaq. Berita ini betul-betul palsu karena terdapat cacat besar dalam jaringan mata rantai perawinya. Karena jarak waktu yang tak terhitung, sekurang-kurangnya 2 atau 3 tahun generasi antara kematian Ubay wafat sekitar 30 Hijriah dan kegiatan ilmiah Hamad wafat 167 Hijriah. Selain itu,
kita juga mesti ingat bahwa catatan yang dibuat dalam buku tidak menjadi sebagian dari buku itu sendiri, tetapi katakanlah sekadar untuk adu ulasan dapat dalam berdebat. Kita menerima bahwa beberapa alinea terlebih tertulis dalam mushaf Ubay. Kesimpulannya ialah para ilmuwan Yahudi dan Kristen sejak lama telah menyimpan obsesi ingin melecehkan adanya perbedaan terhadap Al-Quran. Hanya Allah dengan begitu mudah mengamankan dan memelihara kitabnya, sehingga segala upaya dan sumber yang jadi andalan hanya mampu menjadikan mereka kewalahan. Abad ke-20 ini menyaksikan adanya satu lembaga kajian Al-Quran yang didirikan oleh Universitas Munich. Seluruh ruangan sedang dipenuhi sebanyak 40.000 naskah Al-Quran dari berbagai abad dan negara, dan kebanyakan dalam bentuk foto asli. Sedang stafnya asyik menyibukkan diri membandingkan kata-kata dari setiap naskah sebagai upaya yang tak kenal lelah dalam menyingkap perbedaan yang terdapat dalam Al-Quran. Mungkin itu saja untuk buku The History of the Quranic Text. Nanti dilanjutkan buku rekonstruksi sejarah Al-Quran. Inilah saya akan melanjutkan buku rekonstruksi sejarah Al-Quran. Yang kali ini saya akan mereview atau menganalisis bab 9 dan penutup yang mempunyai banyaknya halaman 338 sampai 385 halaman. Bab 9, unifikasi bacaan Al-Quran. Asal-usul keragaman bacaan Al-Quran. Dalam bab lalu telah dikemukakan bahwa salah satu sebab yang melatar belakangi munculnya keragaman bacaan Al-Quran, variationes, adalah ketidaksempurnaan aksara Arab, yakni scriptio defectiva, yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan titik-titik diaktris pembeda konsonan berlambang sama yang digunakan ketika itu untuk menyalin teks Al-Quran. Sekalipun sudut pandang tradisional menafikan asumsi semacam ini, terdapat pijakan historis yang cukup solid untuk mengedepankannya. Unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataannya juga mengarah kepada unifikasi bacaan Al-Quran dengan eksisnya teks yang relatif seragam. Pembacaan Al-Quran yang dipijakan pada teks tersebut tentunya akan menimbulkan keragaman, tetapi lantaran aksara yang digunakan ketika itu untuk menyalin mushaf Utsmani, yakni scriptio defectiva, belum mencapai tingkatan yang sempurna. Keragaman bacaan masih tetap mewarnai sejarah awal kitab suci kaum muslimin. Keragaman ini juga bisa dikaitkan dengan hafalan materi-materi Al-Quran yang lama. Al-Quran lama yang ketika dilakukan standarisasi teks dan pemusnahan mushaf non-Utsmani tidak dapat dihilangkan begitu saja dari benak para qurra, dan kemungkinan baru bisa dicapai setelah adanya pergantian atau alih generasi. Upaya Utsmani dalam menciptakan keseragaman teks dengan jalan standarisasi dan pemusnahan mushaf non-Utsmani dilanjutkan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Saqafi, wafat 714 Hijriah. Informasi tentang introduksi penulisan tanda-tanda vokal dalam teks Al-Quran yang biasanya dikaitkan dengan Al-Hajjaj menyiratkan bahwa eksistensinya teks konsonantal Al-Quran dalam bentuk tertulis merupakan suatu kenyataan yang di atasnya berbicara upaya-upaya penyeragaman bacaan. Bab penutup. Lampiran 1. Kaum muslimin dan Al-Quran, penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Dalam bab 4 telah diperlihatkan bahwa bentuk paling awal dari proses interaksi antara generasi pertama Islam dan kalam ilahi adalah penghafalan wahyu-wahyu yang diterima Nabi. Bentuk tulisan Arab ketika itu secara teknis dikenal sebagai scriptio defectiva, yang lebih merefleksikan dirinya sebagai alat untuk memudahkan hafalan.
telah menunjang proses pemeliharaan yarbum deike ke dalam dada manusia. Bahkan terminus technicus yang digunakan untuk menunjukkan proses pengumpulan wahyu yang diterima Nabi, yakni Jam'ul Quran, atau juga menyakupkan hafalan sebagai salah satu kandungan maknanya. Menurut keyakinan kaum muslimin, Al-Quran telah disampaikan secara oral oleh Nabi kepada pengikut pertamanya, yang kemudian ditransmisikan juga secara oral dari generasi ke generasi. Sebagai kaum muslimin bahkan meyakini bahwa verbum Dei telah disampaikan secara oral oleh Jibril yang menjelma secara visual kepada Nabi. Tetapi keyakinan terakhir ini mungkin sulit dijelaskan karena Al-Quran sendiri menegaskan bahwa ia diwahyukan ke dalam hati Nabi. Penyampaian oral yang wahyu Al-Quran di sini barangkali mesti ditafsirkan bahwa Nabi memang secara aktual mendengar kata-kata wahyu, tetapi dalam pengertian mental bukan akustik, karena agen wahyu yaitu malaikat Jibril dan suara wahyu itu bersifat internal baginya. Al-Quran sendiri memberikan rangsangan senada kepada pembaca dan penghafalannya. Menurut sejarah sejarah Muslim, permulaan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ada perintah untuk membaca. Dalam Nabi diperintahkan mengikuti pembacaan Al-Quran. Dalam dijelaskan bahwa perwahyuan gradual Al-Quran dimaksudkan agar Nabi dapat membacakannya kepada manusia secara bertahap menurut kemampuan penerimaan mereka. Lampiran kedua, kesarjanaan Barat dan Al-Quran, terjemahan dan suntingan Al-Quran. Perhatian ilmiah kesarjanaan Barat terhadap Al-Quran bermula dengan kunjungan Petrus Venerabilis, kepala biara Chunli, ke Toledo pada perempatan kedua abad ke-12 dengan pertimbangan utama membasmi kepercayaan heretik, yakni Yahudi dan Islam, dan membela keyakinan Kristiani, yang membiayai suatu tim penerjemah yang ditugaskan menerjemahkan serangkai teks Arab secara keseluruhan akan merupakan pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam. Hasil kerja tim tersebut dikenal sebagai Cluniac Corpus, kemudian tersebar luas. Sebagai bagian dari Cluniac Corpus adalah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin yang digarap oleh Robert of Keton, Libas Ges Saracenorum Quem Al-Coran Fukan. Terjemahan ini selesai digarap pada 1143 Masehi, tetapi tersebar luas hingga akhirnya dicetak Basle pada 1543 Masehi oleh Theodor Bibliander. Setelah itu karya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Italia, Jerman, dan Belanda. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih pada Bapak dosen Pak Yaya dan para subscriber yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi salah satu referensi ya mungkin ya. Semoga amin amin rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.